Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahma. Amin. Nah, kita hari ini akan belajar tentang teorema Pythagoras. Mungkin beberapa dari kalian ada yang masih tidak tahu atau masih bingung. Apa itu teorema Pythagoras? Kakak garis bawahi ya, Pythagoras. Sebelum teorema Pythagoras, kita mengenal dulu apa itu Pythagoras. Nah, Pythagoras adalah seorang filsuf Yunani kuno yang lahir di Pulau Samos, Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Ini dia Bapak Pythagoras. Selama hidupnya, beliau suka berkelana atau berjalan-jalan ke berbagai macam tempat seperti Mesir dan Babilonia. Kemudian menetap di Kroton, Italia, dan mendirikan suatu sekolah bernama Pythagorean. Di sekolahnya, dia mulai mengotak-atik ilmu yang dia kumpulkan hasil berjalan-jalan tadi. Salah satunya adalah pengetahuan tentang relasi antara sisi-sisi segitiga siku-siku. Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno ternyata sudah memiliki pemahaman tentang pengetahuan tersebut beberapa ribu tahun sebelum Pythagoras lahir. Salah satu buktinya adalah tablet milik peradaban Babilonia yang tertulis banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pythagoras atau yang dikenal dengan Pythagorean triple, yaitu triple Pythagoras. Lalu, kalau teorema ini sudah ada sebelum Pythagoras lahir, kenapa namanya teorema Pythagoras ya? Nah, ternyata teorema Pythagoras ini diberikan sebagai bentuk penghargaan karena beliau dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan ini ke peradaban Yunani yang kemudian menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Beliau juga diusung sebagai orang yang pertama kali berhasil mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Sejak saat itulah, pengetahuan relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku disebut sebagai teorema Pythagoras. Jadi sekarang sudah tahu kan Pythagoras itu adalah orang yang membuktikan teorema secara sistematis. Sekarang kakak mau nanya, pernahkah kalian melihat orang yang menghormat bendera? Atau pernahkah kalian menghormat bendera? Biar kakak tebak jawabannya pasti pernah kan? Karena di sekolah ada upacara bendera setiap hari Senin. Nah, pertanyaannya berlanjut, apakah kalian pernah mencoba mencari tahu berapa jarak antara kalian dengan bendera yang ada di atas? Bagaimana ya cara mengukur jarak tersebut? Apakah menggunakan penggaris atau menggunakan meteran? Itu terlalu kecil untuk mengukur jarak kalian dengan bendera di atas. Lalu menggunakan apa dong, Kak? Nah, sebelum kita cari tahu, perhatikan gambarnya ya. Di situ kan ada tiang bendera, ada garis, lalu ada orang yang menghormat bendera. Kita buat garis lagi, garis tinggi bendera, kemudian antara bendera dengan orang yang menghormat bendera. Nah, lihat, sekarang bentuknya menjadi segitiga siku-siku. Kita beri tanda siku-siku. Karena bentuknya segitiga siku-siku, maka masalah seperti ini berlakulah teorema Pythagoras. Kita perjelas dulu ya, teorema Pythagoras itu apa? Nah, teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja, tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga yang lain, seperti segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang, dan lain-lain. Itu tidak bisa menggunakan teorema ini. Teorema ini berbunyi kuadrat sisi miring, yaitu sisi terpanjang, disebut juga hipotenusa dalam sebuah segitiga siku-siku, sama dengan jumlah dari kuadrat dua sisi lainnya. Nah, perhatikan gambarnya ya. Ini ada segitiga garis A, garis B, dengan garis C. Di sini dikatakan kuadrat sisi miring. Kita lihat bahwa sisi B ini adalah tegak, sisi C alas, dan sisi A miring. Berarti ini adalah sisi miring, yaitu garis A. Otomatis garis A ini
Sisi miring ini adalah garis terpanjang, disebut juga hipotenusa. Kemudian sama dengan jumlah dari kuadrat dua sisi lainnya. Dua sisi lainnya itu berarti kan sisi B dengan sisi C ya. Berarti kalau jumlah kuadrat artinya B kuadrat ditambah atau dijumlahkan dengan C kuadrat. Ngerti nggak? Nah, begini deh cara sistematisnya atau rumusnya. Mencari nilai A, berarti sisi miring ya. Rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau A sama dengan akar kuadrat dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi rumusnya bisa ditulis dalam dua bentuk. Yang pertama ditulis dalam pangkat kuadrat yang atas ini, dan yang kedua ditulis dalam bentuk akar kuadrat. Lalu kita tulis rumus mencari B, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat, atau B sama dengan akar kuadrat dari A kuadrat dikurangi C kuadrat. Kemudian mencari sisi C sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat, atau C sama dengan akar kuadrat dari A kuadrat dikurangi B kuadrat. Perhatikan, untuk mencari B dan C, kita lihat bahwa A selalu menjadi garis yang dikurangi. Kenapa? Karena A tadi adalah sisi miring, sisi terpanjang, yang artinya sisi terpanjang harus dikurangi sisi terpendek atau sisi yang lebih pendek dari sisi A. Karena tidak mungkin kan kalau sisi B lebih pendek dari A, tapi sisi B ini dikurangi oleh garis A, otomatis yang B-nya akan habis, tapi yang A-nya masih ada sisa. Berarti sisi terpanjanglah yang harus dikurangi oleh sisi yang lebih pendek. Nah, untuk lebih jelasnya kita beralih ke contoh soal yang pertama. Perhatikan ya. Nah, setiap hari Senin selalu diadakan upacara bendera di setiap sekolah dengan tinggi tiang benderanya adalah 17 meter. Ini tiang bendera. Pemimpin upacara selalu berdiri dengan jarak 7 meter dari tiang bendera. Berapakah jarak pemimpin upacara dengan bendera tersebut jika bendera sudah berada di atas? Kita coba buat garis ini, garis tinggi bendera, beri nama B, garis B, tingginya 17 meter. Kemudian garis antara bendera dengan pemimpin upacara, kita beri nama garis C, yaitu 7 meter. Kita tuliskan tinggi tiang, jarak pemimpin upacara, lalu yang ditanyakan yaitu jarak pemimpin upacara dengan bendera di atas. Ini berarti ya sisi miring. Kita beri nama garis A. Jawab, rumusnya sama. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kita masukkan nilainya. A kuadrat sama dengan B kuadrat itu 17 kuadrat, nilai B 17. Kemudian ditambah C kuadrat, nilai C 7. Sama dengan, 17 kuadrat hasilnya 289, kemudian 7 kuadrat hasilnya 49. Berarti penjumlahannya adalah A kuadrat sama dengan 338. Nilai A akar kuadrat dari 338. A sama dengan 18,39. Jadi, jarak antara pemimpin upacara dengan bendera yang ada di atas adalah 18,39 meter. Gimana? Sekarang sudah bisa kan cara menghitung tempat kalian berdiri dengan bendera yang ada di atas tiang? Kita beralih ke contoh soal yang kedua. Sebuah layang-layang menyangkut di atas pohon setinggi 8 meter. Ini pohon. Ini layang-layang yang menyangkut. Kemudian layang-layang itu akan diambil dengan menggunakan tangga yang tingginya 10 meter. Ini tangga. Ini tingginya 10 meter. Berapakah jarak pohon dengan tangga agar tinggi tangga dapat berdiri sampai kepada layang-layang yang menyangkut? Yang ditanyakan itu jarak ini ya. Nah, kita perhatikan gambar di sini. Kita buat garis. Ini garis tinggi tangga. Kemudian buat garis tinggi tangga. Oh, salah. Yang pertama ini adalah garis tinggi pohon, kemudian ini garis tinggi tangga. Nah, ini garis jarak antara pohon dengan tangga.
Ini membentuk sebuah sudut siku-siku. Kita beri tanda siku-siku. Nah, penyelesaian kita pindahkan ya bangun datar segitiga siku-siku ini ke sini. Kita tulis sesuai soal. Yang diketahui tinggi pohon 8 meter, ini tinggi pohon tadi. Kemudian tinggi tangga 10 meter, ini tinggi tangga 10 meter. Yang ditanyakannya jarak pohon dengan tangga, berarti yang di bawah alas, kita beri nama X. Rumusnya sama seperti yang tadi, karena ini sebagai alas, sisi yang pendek, berarti sisi terpanjang ini akan dikurangi sisi yang ini, 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Penyelesaian sama, kalian bisa menghitungnya sendiri ya, 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Kemudian X kuadrat sama dengan 10 kuadrat min 64. Maaf, salah. X kuadrat sama dengan 10 kuadrat min 8 kuadrat. Kemudian X kuadrat sama dengan 100 dikurangi 64. Sama dengan 36. Kemudian nilai X adalah akar dari 36. Nilai X sama dengan 6. Jadi, jarak pohon dengan tangga agar tinggi tangga dapat berdiri sampai kepada layang-layang yang menyangkut adalah sejauh 6 meter. Kita buat satu contoh soal lagi deh ya. Contoh soal yang ketiga. Perhatikan. Perhatikan gambar berikut. Ada satu buah segitiga siku-siku. Kita beri nama segitiga A, B, dan C. Kemudian ada satu segitiga siku-siku lagi. Memiliki titik yang sama pada titik B dan C. Dan siku-sikunya adalah titik D. Masing-masing sisi diberi nilai AC yaitu 25, AB 15, dan CD yaitu 12. Pertanyaannya, berapakah panjang BD? Kita tulis dulu ya, penyelesaian yang diketahuinya, garis AB, garis AC, garis CD sesuai gambar, kemudian ditanyakan BD, dijawab. Nah, kan yang ditanyakannya BD. BD itu ada pada segitiga BCD. Berarti karena BD-nya sisi tegak atau garis tinggi, maka rumusnya menjadi BD kuadrat sama dengan BC kuadrat min CD kuadrat. BC ini adalah sisi miring, sisi terpanjang dari segitiga BCD. Dikurangi CD kuadrat. Kita masukkan nilainya. Nilai BC belum ada, berarti kita beri tanda hijau dulu, karena ini belum ada nilainya. Nilai CD itu 12, kita masukkan 12 kuadrat. Nah, sebelum melanjutkan perhitungan ini, kita cari dulu nilai BC. Nilai BC juga ada pada segitiga ABC. Berarti rumusnya BC sama dengan AC kuadrat min AB kuadrat, karena AC adalah sisi terpanjang atau sisi miring. Masukkan nilainya, nilai AC 25, nilai AB 15 dikuadratkan sama dengan 625 dikurangi 225 sama dengan 400. Karena yang dicarinya BC kuadrat, berarti perhitungannya cukup sampai sini. Kita beralih ke perhitungan yang mencari BD. Kita masukkan nilainya. BD kuadrat sama dengan 400 dikurangi dari 12 kuadrat yaitu 144. BD kuadrat sama dengan 256. Nilai BD akar dari 256. BD sama dengan 16. Nah, kesimpulannya jadi panjang BD adalah 16 cm. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembuktian-pembuktian teorema Pythagoras. Pada materi mengenai pembuktian teorema Pythagoras. Sebelum lanjut untuk pembuktian teorema Pythagoras, kita harus mengetahui rumus dari pembuktian teorema Pythagoras atau dalil dari teorema Pythagoras. Di sini ada rumus pangkat kuadrat. Yang pertama, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini rumus untuk mencari yang ditanyakan C kuadrat. Kemudian jika yang ditanyakannya A kuadrat atau yang dicarinya A kuadrat, maka rumusnya yakni A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Selanjutnya, jika yang dicarinya B kuadrat, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat
dikurang A kuadrat. Selanjutnya untuk rumus akar kuadrat, yaitu C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Dan B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Selanjutnya, yaitu pembuktian dari sekolah Pitagoras. Untuk pembuktian teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja, yaitu 90 derajat. Di sini, A merupakan sisi alas, B merupakan sisi tegak, dan C merupakan sisi miring atau hipotenusa. Di sini kita akan membuktikan pembuktian dari sekolah Pitagoras. Ada satu kotak warna kuning sisinya. Kemudian di sini ada 4 segitiga siku-siku. Dari keempat segitiga siku-siku ini akan kita pindahkan ke dalam kotak tersebut. Segitiga yang pertama kita pindahkan ke sini. Segitiga yang kedua kita pindahkan ke sini. Segitiga yang ketiga kita pindahkan ke sini, dan segitiga yang keempat kita pindahkan ke sini. Sehingga sisi-sisinya itu terpenuhi atau tertutup semua. Yang tersisa hanya luas daerah C kuadrat. Sehingga ini disebut dengan C kuadrat. Untuk pembuktiannya, dan di sini ada satu kotak. Sama seperti kotak ini besarnya. Dari segitiga ini, segitiga siku-siku ini akan kita pindahkan ke kotak tersebut. Yang pertama kita pindahkan ke sini. Yang kedua kita pindahkan ke sini. Yang ketiga kita pindahkan ke sini, dan yang keempat kita pindahkan ke sini. Sehingga sisi-sisinya ini tertutup. Yang tersisa hanya luas daerah B dan A. Maka terbukti bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi terbukti ya, untuk pembuktian dari sekolah Pitagoras ini sudah kita buktikan. Baiklah, selanjutnya kita akan membuktikan pembuktian dari yang lainnya. Di sini yang kedua, pembuktian menggunakan diagram Pitagoras. Nah, di sini ada segitiga siku-siku. Ini merupakan sisi alas, ini merupakan sisi tegak, dan yang ini merupakan sisi miring atau hipotenusa. Selanjutnya kita misalkan nih, sisi miring ini memiliki panjangnya 5, sisi tegak memiliki panjangnya 4, dan sisi alas memiliki panjangnya 3. Sekarang kita akan mencari luas daerahnya. Luas dari daerah sisi miring yaitu 25 satuan luas. Karena dari 5 kali 5. Dan luas dari daerah sisi tegak yaitu 16. Dan luas dari daerah sisi alas yaitu 9. Selanjutnya, kita akan pindahkan dari sisi tegak dan sisi alas ini ke dalam sisi miring untuk membuktikan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk luas daerah sisi tegak
kita pindahkan ke sini, yaitu tadi 16 satuan luas. Dan untuk luas daerah sisi alas kita pindahkan ke sisanya yang ini, yaitu yang tadi, yaitu 9 satuan luas. Jadi terbukti bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya yaitu tadi 5, berarti 5 kuadrat, sama dengan yang sisi alasnya yaitu 3, dan sisi tegaknya yaitu 4. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat menjadi 9 ditambah 16. Sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat itu terbukti. Dapat kita simpulkan bahwa kuadrat dari panci miring sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan pembuktian dari astronom India Bhaskara. Nah, di sini ada satu buah segitiga siku-siku, di mana ini merupakan sisi alas A, ini merupakan sisi tegak B, dan yang ini merupakan sisi miring C. Nah, untuk membuktikannya, di sini ada satu kotak atau persegi. Ini merupakan panjang A, dan ini merupakan panjang B, dan yang ini merupakan panjang C. Selanjutnya, karena di sini ada persegi, maka luas dari persegi tersebut yaitu A kuadrat. Dari mana? Nih, dari sini A dikali A sama dengan A kuadrat. Nah, seperti itu. Ini sudah dipelajari pada materi aljabar. Untuk yang B juga sama, dan yang C juga sama. Nah, ini ada B kuadrat dan A kuadrat dari sini ya. Nah, apakah sama bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat? Kita akan buktikan. Panjang ini dari sini ke sini. Kemudian kita potong nih dari titiknya, dari titik ini ke sini dan titik ini ke sini. Nah, seperti ini. Dari situ dari potongan tadi kita pindahkan ke sini dan ke sini. Sehingga terbukti bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Baik adik-adik, sekarang kita akan membahas materi tentang triple Pythagoras. Adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu triple Pythagoras? Ya, betul sekali. Triple Pythagoras adalah bilangan bulat positif yang kuadrat bilangan terbesarnya sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya. Triple Pythagoras juga bisa diartikan sebagai himpunan 3 buah bilangan yang bisa memenuhi teorema Pythagoras. Begitu ya adik-adik untuk pengertian dari triple Pythagoras. Lalu, bagaimana Kak rumus dari triple Pythagoras itu? Rumus dari triple Pythagoras yaitu jika A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, di mana A, B, dan C anggota bilangan asli dan berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka A, B, dan C disebut triple Pythagoras. Kemudian, bagaimana cara mencari bilangan triple Pythagoras? Cara mencari bilangan triple Pythagoras yakni bila A lebih besar dari B, A dan B bilangan asli, maka langkah yang pertama adalah A kita kuadratkan atau A kuadrat ditambah B kuadrat.
Dan langkah yang kedua adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Dan langkah yang ketiga, 2 dikali A dikali B. Contoh, misal A sama dengan 2 dan B sama dengan 1. Maka kita lakukan langkah yang pertama, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat sama dengan 2 dikuadratkan. B kuadrat sama dengan 1 dikuadratkan. 2 kuadrat sama dengan 4. 1 kuadrat sama dengan 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian langkah yang kedua, A kuadrat dikurang B kuadrat. A kuadrat sama dengan 2 kuadrat. B kuadrat sama dengan 1 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4. 1 kuadrat sama dengan 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian langkah yang ketiga, 2 dikali A dikali B. 2 dikali 2 dikali 1. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi, 3, 4, dan 5 adalah triple Pythagoras. Kenapa, Kak? 3, 4, dan 5 triple Pythagoras? Mari kita buktikan. Tadi, pada pengertian triple Pythagoras itu katanya bilangan bulat positif yang kuadrat bilangan terbesarnya sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya. Pada bilangan 3, 4, dan 5 ini, bilangan terbesarnya adalah bilangan 5, dan bilangan lainnya adalah 3 dan 4. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Tadi 5 kuadrat merupakan bilangan terbesar, 3 dan 4 bilangan lainnya. 3 kuadrat sama dengan 9. 4 kuadrat sama dengan 16. 5 kuadrat sama dengan 25. 9 tambah 16 sama dengan 25. Sehingga 25 sama dengan 25. Terbukti ya, kuadrat bilangan terbesarnya sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya. Nah, sehingga bilangan 3, 4, dan 5 disebut triple Pythagoras dan merupakan segitiga siku-siku. Kita lanjut ya. Contoh bilangan triple Pythagoras. Bilangan triple Pythagoras itu sangatlah banyak. Sangat banyak ya adik-adik. Di antaranya yang pertama adalah kelompok bilangan 3, 4, 5 dan kelipatannya. Kemudian 5, 12, 13 dan kelipatannya. 7, 24, 25 dan kelipatannya. Dan masih banyak lagi. Dan kelipatannya itu maksudnya bagaimana, Kak? Dan kelipatannya itu maksudnya kelipatan 3. Kelipatan 3 berapa? 3, 6, 9, dan seterusnya. Kelipatan 4, 4, 8, 16, dan seterusnya. Kelipatan 5, 5, 10, 15, dan seterusnya. Begitu ya adik-adik? Dan kenapa, Kak, bilangan ini merupakan triple Pythagoras? Nah, tadi telah kita buktikan kelompok bilangan 3, 4, 5 itu merupakan triple Pythagoras karena kuadrat bilangan terbesarnya sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya. Dan bilangan triple Pythagoras yang lainnya ini juga bisa kita buktikan atau adik-adik bisa membuktikan dengan mengkuadratkan bilangan terbesarnya dan mengkuadratkan atau menjumlahkan kuadrat bilangan lainnya. Jika hasilnya sama, maka terbukti bahwa kelompok bilangan ini merupakan triple Pythagoras. Begitu ya adik-adik? Contoh soal. Perhatikan adik-adik gambar yang tertera pada papan tulis. Pada gambar tersebut diketahui panjang sisi A ke C sama dengan 20 cm. Panjang sisi A ke B 48 cm. Ditanya, berapakah panjang sisi BC? Mari kita jawab. Tadi panjang sisi AC sama dengan 20 cm. 20 itu sama dengan 4 dikali 5. Kemudian panjang sisi AB sama dengan 48 cm. 48 itu sama dengan 4 dikali 12. 5 dan 12 adalah bilangan triple Pythagoras.
Yang kelompok bilangannya satu lagi adalah 13. Sehingga dengan menggunakan bilangan triple Pythagoras, 5, 12, dan 13 dapat kita peroleh panjang sisi BC yaitu 4 dikali 13. Sehingga panjang sisi BC adalah 52 cm. Tadi 52 cm itu kita peroleh dari 4 dikali 13 atau 4 dikali bilangan triple Pythagoras 13. Sangat mudah ya adik-adik, kita bisa memperoleh panjang sisi BC hanya dengan menggunakan bilangan triple Pythagoras tanpa mencari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Akan tetapi bisa kita buktikan juga dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Tadi AB sama dengan 48, AC sama dengan 20, sehingga AB kuadrat tambah AC kuadrat sama dengan 48 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Sama dengan 48 kuadrat itu sama dengan 2304. Dan 20 kuadrat itu sama dengan 400, sehingga 2304 ditambah 400 sama dengan 2704. 2704 itu merupakan hasil dari BC kuadrat. Kita akan mencari nilai BC. Supaya kita mendapatkan nilai BC, maka kita akarkan. BC sama dengan akar dari 2704. Akar dari 2704 itu adalah 52. Terbukti ya adik-adik bahwa hasilnya sama-sama 52. Begitu ya adik-adik. Kemudian contoh yang kedua. Diketahui kelompok bilangan berikut. Yang pertama 7, 24, 25. Yang kedua 4,5, 6, dan 7,5. Yang ketiga 8, 15, dan 17. Ditanya, tentukan kelompok bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Mari kita jawab. Yang pertama kelompok bilangan 7, 24, dan 25. Kita kuadratkan bilangan terbesarnya, yaitu 25. 25 kuadrat. Kemudian kita jumlahkan kuadrat bilangan lainnya, yaitu 7 dan 24. 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 7 kuadrat itu sama dengan 49. 24 kuadrat itu sama dengan 576. 25 kuadrat sama dengan 625. 49 tambah 576 sama dengan 625. Sehingga 625 sama dengan 625. Terbukti ya bahwa kelompok bilangan 7, 24, dan 25 merupakan kelompok bilangan triple Pythagoras. Yang kedua, 4,5, 6, dan 7,5. Kelompok bilangan ini bukan merupakan bilangan triple Pythagoras. Kenapa? Karena mereka bukan bilangan asli, melainkan bilangan desimal. Pada kelompok bilangan itu, yang merupakan bilangan asli hanya bilangan atau hanya angka 6, dan yang lainnya merupakan bilangan desimal, sehingga mereka bukan merupakan kelompok bilangan triple Pythagoras. Yang ketiga, 8, 15, dan 17. 17 kuadrat. 17 kuadrat itu sama dengan 289, dan bilangan lainnya 8 dan 15. Kita kuadratkan lalu kita jumlahkan. 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 64. 15 kuadrat sama dengan 225. 64 tambah 225 sama dengan 289. Tadi 17 kuadrat juga 289, sehingga 289 sama dengan 289. Sehingga kelompok bilangan ini merupakan bilangan triple Pythagoras karena jumlah kuadrat bilangan lainnya sama dengan kuadrat bilangan terbesarnya. Jadi, yang merupakan kelompok bilangan triple Pythagoras pada soal ini adalah kelompok 1 dan 3 karena kuadrat bilangan terbesarnya sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya dan merupakan segitiga siku-siku. Contoh yang ketiga, Alwa
berjalan ke arah utara sejauh 500 cm. Kemudian berjalan ke arah barat sejauh 12 meter. Jarak posisi alwas saat ini dan posisi awal adalah titik-titik meter. Mari kita jawab. Diketahui berjalan ke arah utara itu sejauh 500 cm. Maka kita ubah ke meter supaya semua satuannya adalah meter. 500 cm berapa meter adik-adik? Ya, betul sekali. 500 cm sama dengan 5 meter. Kemudian berjalan ke barat sejauh 12 meter. Sudah meter ya? Sehingga tidak perlu kita ubah lagi. Kemudian, mari kita perhatikan yang ditanya jarak posisi alwas saat ini dan posisi awal. Bila kita perhatikan pada gambar, jarak posisi alwas saat ini dan posisi awal itu sama dengan jarak dari barat ke utara. Sehingga pada soal ini kita dapat memperoleh jarak posisi alwas saat ini dan posisi awal atau jarak dari barat ke utara tanpa mencari dengan rumus Pitagoras. Melainkan hanya dengan menggunakan triple Pitagoras saja kita sudah dapat memperoleh jaraknya. Kenapa? Karena 5 dan 12 adalah bilangan triple Pitagoras. Maka kelompok bilangannya yang ketiga adalah 13. Sehingga dapat kita peroleh jarak posisi alwas saat ini dan posisi awal adalah 13 meter. Atau jarak dari barat ke utara itu sama dengan 13 meter. Begitu ya adik-adik? Baik, kita lanjut ya adik-adik. Tadi kita telah membahas materi tentang triple Pitagoras. Adik-adik sudah paham ya? Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang segitiga khusus atau istimewa dalam Pitagoras. Segitiga siku-siku yang sering dipelajari ternyata memiliki pola khusus yang terletak pada ukuran sudutnya. Segitiga siku-siku dengan dua sudut lain bernilai sama, pasti memiliki besar perbandingan sama atau sebaliknya. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, yaitu gambar yang di sebelah kiri, merupakan segitiga siku-siku sudut 45 derajat. Pada segitiga siku-siku ini, perbandingan antara sisi di hadapan sudut 45 derajat, sisi di hadapan sudut 45 derajat, dan panjang sisi miring adalah 1:1:2. Ini merupakan rumus ya adik-adik, 1:1:2. Kemudian gambar yang kedua, yaitu segitiga siku-siku sudut 30 derajat dan 60 derajat. Pada segitiga siku-siku ini, perbandingan antara sisi di hadapan sudut 30 derajat, sisi di hadapan sudut 60 derajat, dan panjang sisi miring adalah 1:3:2. Namun, pada kali ini kita akan membahas dua segitiga dengan pola sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sudut-sudut tersebut biasa dikenal dengan sudut istimewa pada trigonometri. Ada beberapa konsep pada segitiga siku-siku dengan sudut istimewa, yaitu diantaranya adalah 1. Konsep trigonometri sudut istimewa 0 derajat. Konsepnya adalah dengan membuat sudut theta sebesar 0 derajat pada segitiga siku-siku sehingga akan membuat segitiga menjadi satu garis lurus. Perhatikan gambar. Pada gambar segitiga siku-siku yang berada di sebelah kiri ini, bagaimana cara kita membuat supaya sudut theta ini menjadi 0 derajat? Kita perhatikan pada gambar di sebelah kanannya. Semakin lama, sisi miring atau sisi C ini semakin mengecil hingga mendekati sisi A dan sampai menempel ke sisi B. Jika sisi miring ini atau sisi C ini sudah menempel ke sisi B, maka theta sudah bernilai 0. Sisi di hadapan sudut theta itu adalah sisi depan atau sisi A. Jika sisi miring atau sisi C sudah mendekati atau sudah menempel ke sisi B, maka theta sudah bernilai 0 derajat atau sisi A juga sudah bernilai 0. Trigonometri itu merupakan cabang matematika
yang berhadapan dengan segitiga siku-siku atau yang berhadapan dengan sudut segitiga. Contohnya seperti sinus, kosinus, dan tangen. Pada trigonometri sudut istimewa 0 derajat ini, nilai sin theta itu sama dengan depan per miring. Sisi depan per sisi miring. Sisi depan yaitu A, sisi miring yaitu C. Sehingga sin theta sama dengan A per C. Tadi nilai A sama dengan 0 dan nilai C bernilai 1. 0 per C sama dengan 0. Kemudian cos theta. Cos theta sama dengan samping per miring, yaitu sisi B per sisi C. 1 per 1 sama dengan 1. Sehingga nilai cos theta itu sebesar 1. Yang ketiga, tangen theta. Tangen theta sama dengan depan per samping, atau sisi A per sisi B. A sama dengan 0, B sama dengan 1. 0 per 1 sama dengan 0. Begitu ya adik-adik. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar segitiga siku-siku ini, sudut A ke C merupakan sisi samping, atau sisi samping sama dengan B. Dan pada soal ini, B bernilai 1. Kemudian, sudut B ke C merupakan sisi depan, dan sisi depan sama dengan A. Dan A pada soal ini bernilai akar 3. Dan sudut A ke B merupakan sisi miring, atau C. Pada soal ini ditanya, berapakah nilai cos theta? Mari kita jawab. Diketahui A sama dengan akar 3. B sama dengan 1. Ditanya nilai cos theta. Rumus mencari nilai cos theta itu sama dengan sisi samping per sisi miring. Tadi sisi samping sama dengan B, sisi miring sama dengan C. Kemudian kita masukkan nilainya. Cos theta sama dengan B per C. B sama dengan 1, C belum diketahui. Sehingga cos theta sama dengan 1 per C. Nilai C berapa? Belum diketahui. Untuk mencari nilai C, kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan, kita masukkan nilai A dan B. Akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sehingga C kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Dan 1 kuadrat sama dengan 1. Sehingga C kuadrat sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. C kuadrat sama dengan akar 4. Nilai C kuadrat akar 4. Padahal yang kita butuhkan adalah nilai C. Agar kita memperoleh nilai C, maka kita akarkan. C sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan positif 2 atau negatif 2. Akan tetapi, karena yang diminta adalah berupa panjang, maka kita selalu menggunakan yang bernilai positif. Sehingga nilai C sama dengan 2. Kita masukkan pada rumus cos theta sama dengan 1 per C. Cos theta sama dengan 1 per 2. Karena kita tadi telah memperoleh nilai C itu sama dengan 2. Sehingga didapatlah nilai dari cos theta sama dengan 1 per 2. Begitu ya adik-adik. Kemudian kita masuk kepada konsep yang kedua, yaitu konsep trigonometri sudut istimewa 30 derajat. Konsepnya adalah dengan membuat sudut theta sebesar 30 derajat pada segitiga siku-siku yang dibentuk dari segitiga sama sisi. Pemilihan panjang sisi pada segitiga ini dibuat sesederhana mungkin, yaitu bernilai 2 agar ketika segitiga ini dibelah atau dibagi menjadi 2 segitiga siku-siku, maka panjang salah satu sisinya akan bernilai 1. Akhirnya, kita dapat memperoleh bahwa panjang salah satu sisinya di samping siku-sikunya bernilai akar 3 melalui teorema Pythagoras.
kita perhatikan segitiga sama sisi ini. Kita belah dua sehingga membentuk dua segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu bernilai 180 derajat. Maka ketiga sudutnya ada yang bernilai 60 derajat, 90 derajat, dan 30 derajat. Pada segitiga siku-siku ini, sisi samping bernilai 1, sisi depan bernilai akar 3, dan sisi samping bernilai 2. Maka sin theta atau sin 30 derajat sama dengan sisi depan per sisi miring. Sisi depan sama dengan 1, sisi miring sama dengan 2. Maka sin theta atau sin 30 derajat sama dengan 1/2 atau setengah. Kemudian cos theta. Cos theta atau cos 30 derajat sama dengan sisi samping per sisi miring, yaitu akar 3/2 atau cos theta sama dengan setengah akar 3. Kemudian yang ketiga, tangen theta atau tangen 30 derajat. Tangen theta sama dengan sisi depan per sisi samping atau sisi 1 per akar 3. 1 per akar 3 ini kita rasionalkan, yaitu dengan sama-sama mengkali akar 3 atau sama-sama dikali akar 3. 1 kali akar 3 sama dengan 1 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Sehingga tangen theta atau tangen 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Begitu ya adik-adik? Contoh soal. Diketahui segitiga PQR siku-siku di P dengan sudut PQR sama dengan 30 derajat dan panjang PQ sama dengan 12 cm. Ditanya, hitunglah panjang PR dan QR. Mari kita jawab. Perhatikan adik-adik, untuk gambar segitiga yang berada di sebelah kiri merupakan segitiga yang tertera pada soal. Berdasarkan soal ya. Kemudian segitiga yang berada di sebelah kanan merupakan rumus. Yang ditanya adalah PR dan QR. Yang pertama kita cari nilai dari PR. PR merupakan sisi yang berada di depan sudut 30 derajat. Dan pada rumus yang berada di depan 30 derajat itu adalah 1. Maka kita bandingkan PR per 1 sama dengan, pada soal di depan sudut 60 derajat adalah 12 cm. Dan pada rumus di depan 60 derajat ini adalah akar 3. Sehingga dapat kita bandingkan PR per 1 sama dengan 12 per akar 3. Sehingga PR sama dengan, kita kali silang. 1 kali 12, 12 per akar 3. Kita rasionalkan dengan sama-sama dikali akar 3. 12 kali akar 3, akar 3 kali akar 3. Atau 12 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Sama dengan 12 kali akar 3 sama dengan 12 akar 3. Per akar 3 kali akar 3 yaitu akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Sehingga 12 akar 3 per 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sehingga panjang PR adalah 4 akar 3. Kemudian kita hitung panjang QR. QR merupakan sisi yang berada atau sudut yang berada di depan sudut 90 derajat. Ya. Pada rumus yang berada di depan sudut 90 derajat itu adalah 2. Sehingga kita bandingkan QR per 2. QR per 2 sama dengan, pada soal yang berada di depan sudut 60 derajat itu adalah 12. Dan pada rumus yang berada di depan sudut 60 derajat itu adalah akar 3. Sehingga QR per 2 sama dengan 12 per akar 3. Kita kali silang. QR sama dengan 2 kali 12 per akar 3. 2 kali 12 sama dengan 24. 24 per akar 3. Kita rasionalkan dengan sama-sama dikali akar 3. 24 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. 24 kali akar 3 sama dengan 24 akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Sehingga QR sama dengan 24 akar 3 per 3. Kita sederhanakan. 24 bagi 3 sama dengan 8.
sehingga didapat panjang QR sama dengan 8/3. Begitu ya adik-adik? Nah, yang ketiga adalah konsep trigonometri sudut istimewa 45 derajat. Konsepnya adalah dengan membuat sudut theta sebesar 45 derajat pada segitiga siku-siku yang dibentuk dari persegi ini. Cara menggambarnya, pertama kita buat dulu sebuah persegi sama sisi, kemudian sudutnya siku-siku, kita tarik garis antara sudut satu dengan sudut yang berada di seberangnya, kita beri tanda. Nah, lalu satuannya kita beri angka 1. Jadi satuan sisinya adalah 1. Kita pisahkan segitiga tersebut menjadi seperti ini. Tidak lupa kita beri tanda angka 1 sebagai satuan sisinya. Lalu sisi miringnya kita beri nama H. Kenapa H? Karena itu adalah sisi miring yang disebut juga hipotenusa, berawal dari huruf H. Nah, kita beri tanda sudut theta. Sudut theta ini adalah sudut 45 derajat ya. Berada di sini dari pembagian dua persegi tadi. Pembagian satu persegi yang hasilnya menjadi dua segitiga siku-siku. Kemudian asal-usul akar 2 ini dari mana? Yaitu dari rumus Pitagoras. Mencari sisi miring, H kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Nilai H yaitu akar 2. Kemudian nilai trigonometrinya adalah sin theta depan per miring sama dengan 1/2. Yaitu sisi depan dari theta yaitu bernilai 1 dan sisi miringnya bernilai akar 2. Sampai hasilnya 1/2 akar 2. Begitupun cos theta, yaitu samping per miring. Kita lihat di sampingnya angka 1, ini. Dan sisi miringnya per 2. Dan tan theta depan per samping, 1/1. Hasilnya 1. Yang keempat adalah konsep trigonometri sudut istimewa 60 derajat. Konsepnya adalah dengan membuat sudut theta sebesar 60 derajat pada segitiga siku-siku yang dibentuk dari segitiga sama sisi. Ini sisinya ada 2, bernilai 2. Lalu kenapa ini 1? Karena ini adalah gabungan dari 1 ditambah 1. Maka nilai sisi ini 2. Dipisahkan oleh garis sehingga membentuk 2 segitiga siku-siku. Kita pisahkan garisnya menjadi seperti ini. Lalu kita cari nilai T, yang ini nilai tinggi, dengan rumus Pitagoras, sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat, 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, hasil akhirnya adalah akar 3. Jadi, nilai sin theta, yaitu sin theta ini 60 derajat kan sesuai di sini, adalah depan per miring, akar 3, di depan sudut theta adalah akar 3 per miring 2, sisi miringnya 2, hasilnya 1/2 akar 3. Kemudian cos theta, samping per miring, sampingnya 1, miringnya 2, hasilnya 1/2, dan tan theta depan per miring, depannya akar 2, dan di sampingnya angka 1. Berarti, depannya akar 3, dan sampingnya angka 1. Berarti hasil akhirnya adalah akar 3. Lalu yang kelima, konsep trigonometri sudut istimewa 90 derajat. Konsepnya adalah dengan membuat sudut theta sebesar 90 derajat pada segitiga siku-siku, sehingga akan menjadi satu garis lurus. Ini sudut theta. Kita buat sampai 90 derajat. Di sini sudut siku-sikunya kita tarik garis B, sehingga menjadi lebih pendek, B sama dengan 0. Nilai trigonometrinya sin theta depan per miring A per C sama dengan 1. Karena ini A dan C itu menjadi satu garis, otomatis nilainya akan sama dan hasilnya pun menjadi 1. Dan cos theta samping per miring, sampingnya B, nilainya 0. Dan sisi miringnya C, ini C. 0 dibagi C, hasilnya 0. Kemudian tan theta depan per miring, depannya A, sisi miringnya C. Tan theta depan per samping, depannya A, sampingnya B, bernilai 0. A dibagi 0 tidak terdefinisi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan nilai sin 45 derajat ini pada segitiga siku-siku di bawah ini. Ingat ya, nilai sin itu, sin sama dengan depan, berarti ini per samping. Berarti ini.
sin itu rumusnya kita lihat dulu. Nilai sin itu rumusnya depan per miring ya, bukan depan per samping. Jadi depan per miring. 6 per, ini belum diketahui. Kita jawab, sin 45 derajat sama depan per miring. Garis depan bernilai 6, sisi miringnya belum diketahui. Maka kita cari dulu sisi miringnya menggunakan rumus Pythagoras. Seperti ini. Sisi miring kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Hitung, dan hasil akhirnya 6 akar 2. Lalu kita masukkan ke sini sama dengan 6 per 6 akar 2, yaitu nilai sisi miring tadi. 6 dibagi 6 nilainya 1 per 1 akar 2. Kita kalikan dengan akar 2, maka hasilnya menjadi 1 per 2 akar 2. Contoh soal yang berikutnya. Tentukan nilai X jika diketahui tan 60 derajat, ini tan, pada segi 3 siku-siku di bawah ini adalah 4 per 7. Ingat, rumus tan itu adalah depan per samping. Otomatis tan 60 derajat adalah X per 8. Kita jawab, tan 60 sama dengan depan per samping. Kita masukkan nilainya. Tan 60 tadi diketahui 4 per 7, berarti depan per samping, garis depan bernilai X, garis samping bernilai 8. Maka kita pindah luaskan angka 8 menjadi 4 kali 8 per 7 sama dengan X. 4 kali 8, 32 dibagi 7 sama dengan X. Maka hasil sederhananya adalah 4 per 7. Itu adalah nilai X. Jadi nilai X pada segi 3 siku-siku tersebut adalah 4 per 7. Kita akan menyelesaikan persoalan dari penerapan Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada satu rak buku di mana A merupakan jarak rak dengan kaki tangga, B merupakan tinggi rak, dan yang C merupakan panjang tangga. Di sini diketahui bahwa A yaitu 1,52 meter, B 2,52 meter, dan yang ditanyakan yaitu C. Di mana kita sudah mengetahui rumusnya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Penyelesaiannya yaitu C kuadrat sama dengan 1,52 kuadrat ditambah 2,52 kuadrat. C kuadrat sama dengan 1,52 kuadrat yaitu 2,31 plus 6,35 dari 2,52 kuadrat. Menghasilkan C sama dengan akar 8,66. Akar dari 8,66 yaitu 2,94 meter setara dengan 3 meter atau kita bulatkan menjadi 3 meter. Soal yang pertama sudah kita selesaikan, kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Di sini, berdasarkan gambar di samping, tinggi pohon dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kita ingat-ingat kembali nih rumus A-nya atau dalil dari teorema Pythagoras. Di sini diketahui jarak tangga dengan kaki pohon yaitu 3 meter, jarak tangga dengan kaki pohon 3 meter, panjang pohon 5 meter, dan yang ditanyakan tinggi pohon T. Kita jawab, tinggi sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat, sama dengan akar 25 dikurang 9, menghasilkan akar 16. Akar dari 16 yaitu 4 meter. Jadi dapat kita simpulkan, tinggi pohon yang dapat dicapai oleh tangga adalah 4 meter. Mungkin cukup sekian. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita kali ini mengenai teorema Pythagoras sudah selesai. Kakak harap kalian tetap berlatih soal ya di rumah, belajar kembali, dibuka kembali bukunya mengenai teorema Pythagoras dari materi awal sampai akhir agar kalian tetap paham dan kalian bisa menerapkan teorema ini dalam kehidupan sehari-hari ataupun jika kalian menemukan soal-soal yang berkaitan dengan segitiga siku-siku.
Sebelumnya kakak memohon maaf apabila dari kakak dan rekan-rekan kakak, Kak Ismi dan Kak Hanum, ada salah-salah kata atau tulisan. Kami mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.